Baik, adik-adikku, rekan-rekanku semua, untuk malam ini kita masuk ke materi baru. Kemarin untuk kuis yang akuntansi dasar, nanti dikasih kunci jawabannya ya, pilihan ganda kan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu buku besar. Buku besar itu adalah tahapan kedua dari siklus akuntansi. Bener nggak? Tahapan kedua, ketiga, keempat, kelima, keberapa? Coba, buku besar. Tahapan keberapa? Buku besar itu, menurut kalian? Halo? Tahap kedua, Kak. Tahap kedua, betul. Tahap pertamanya apa? Jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal umum. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk ke siklus atau tahapan dari siklus akuntansi yang kedua. Tahapan ini namanya buku besar. Kalau buku besar, di mindset kita tentang buku besar, apa yang ada di pikiran? Kalau saya dulu pas baru belajar akuntansi, buku besar itu bukunya yang gede. Kalau di kalian apa kira-kira? Ada pertanyaan terkait buku besar? Ada pertanyaan, ada bayangan terkait buku besar? Di bayangan kalian apa? Gimana? Halo? Ini nyawanya belum kekumpul semua ya? Coba saya cek satu-satu dulu. Eko hadir? Hadir. Anita? Hadir, Kak. Sylvia? Hadir. Elisa? Hadir, Kak. Napan? Hadir. Adelia? Hadir, Kak. Gloria? Emma? Sylvia? Hadir, Nindya? Kak. Oke, Nindya? Hadir, Kak. Oke. Yohana sama Lid? Hadir, Kak. Oke, sip. Mantap kalau hadir. Nah, sekarang kita kan belajar buku besar nih. Kalau berdasarkan bayangan, dulu itu pas pertama banget belajar akuntansi, kalau dengar kata buku besar tuh bukunya yang gede. Tapi ternyata bukan bukunya yang gede, tapi di situ kita belajar yang namanya penggolongan. Namanya buku besar penggolongannya itu. Atau kalau secara teknis, kita itu tujuannya akan mencari saldo akhir dari setiap akun dengan cara memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, sekarang untuk buku besar ini apa sih sebenarnya gitu kan? Buku besar itu merupakan pengakumulasian dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum. Setiap saldo sesuai dengan masing-masing akun. Buku besar juga akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan, mutasi debit, dan mutasi kredit yang ditimbulkan selama periode akuntansi. Selanjutnya, di sini terkait buku besar, kita harus tahu dulu kan tujuannya dulu untuk apa kita membuat buku besar itu. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai tujuan, kita bakalan bisa punya maps. Artinya udah kebayang kita itu bakal ngapain aja. Nah, sekarang di buku besar ini ada yang namanya tabelnya, tabel buku besar. Dan tabel buku besar itu ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk T, yang seperti ini. Bentuk T ya, karena menyerupai huruf T. Bentuk yang kedua yaitu skontro. Skontro itu dibedakannya dengan apa? Dengan kolom-kolomnya. Kolom tanggal keterangan, ref, debit.
Untuk tanggal keterangan dan ref itu double. Ada 2 di masing-masing sisi, di sisi debit dan di sisi kredit. Mempunyai kolom tanggal keterangan sama ref. Teman-teman semua harus bisa membedakan bentuk apa dan teknis penyusunannya seperti apa atau teknis penggunaannya seperti apa. Karena ada yang sedikit berbeda gitu. Kemudian yang ketiga ada stafel saldo tunggal. Kalau stafel saldo tunggal, di sini itu kita akan berbicara saldonya atau kolom saldonya itu hanya ada satu, yaitu tanpa adanya kolom debit dan kredit. Hanya ada satu. Kalau dibedakan dengan stafel saldo rangkap, kolom debit dan kredit untuk di kolom saldo itu ada terpisah. Kalau di sini itu hanya satu. Dan itu sebenarnya nggak ada ya. D atau K itu artinya kita harus mengetahui posisi debit atau kreditnya. Gitu. Nah, yang sering dipakai dalam penyusunan laporan keuangan secara manual, buku besarnya itu adalah yang stafel saldo rangkap. Kenapa? Karena untuk stafel saldo rangkap itu lebih rinci. Lebih rinci apanya? Lebih rinci kolomnya. Ada tanggal, keterangan, ref. Ini lebih efektif, tidak penghamburan kolom seperti yang kontrol. Kemudian debit kredit ini untuk mutasi dan debit kredit di sini untuk saldo akhirnya nanti. Selanjutnya, fungsi buku besar. Menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Bahan ya, artinya kalau masih bahan, itu akan dijadikan sebagai dasar perhitungan. Kalau yang namanya dasar perhitungan itu berarti harus benar dari segi angkanya, benar dari segi tata cara postingnya, itu harus benar. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat. Di sini ada clue ya, dasar penggolongan. Dari mana? Dari jurnal umum. Makanya buku besar itu tahapan kedua dari jurnal umum. Karena jurnal umum tanpa buku besar itu nggak akan bisa nyampe ke laporan keuangan. Nggak akan bisa, karena harus digolongkan transaksi-transaksinya atau akun-akunnya. Dan kita akan mencari saldo akhir. Selanjutnya, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening akun. Kita bakalan bisa tahu perpindahan saldo atau mutasi debit kredit bertambah berkurangnya itu bakalan tahu dari apa? Dari mutasinya, dari buku besar ini. Nah, di sini dimutasi. Makanya, ketika ada debit dan kredit, kita harus paham saldo normal akun lagi. Karena kita akan memposting dan kita akan mempunyai interpretasi sendiri ketika ada angka di sebelah debit itu artinya apa kalau untuk satu akun dan untuk satu akun lah ini ya, kita harus tahu. Selanjutnya, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Bayangin kalau misalkan kita harus ngitung satu per satu, kita sebagai manajemen ya, manajer, kemudian tanpa adanya laporan keuangan, lalu di sini hanya disuguhkan jurnal aja atau hanya disuguhkan bukti transaksi aja. Gimana kita mau ngitung laba rugi? Gimana kita mau ngambil suatu keputusan? Kalau laporan keuangannya nggak ada. Nah, buku besar inilah yang akan membantu mempercepat kita atau membantu mencapai tujuan kita dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya, proses pembuatan ledger atau proses pembuatan buku besar. Menuliskan tanggal transaksi. Kemudian, menuliskan keterangan transaksi. Lalu, menuliskan halaman buku jurnal. Yang terakhir, menuliskan nilai rupiah transaksi. Sesuai dengan tempatnya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika teman-teman mempunyai tugas dalam posting buku besar, itu harus sesuai dengan urutan kolomnya. Kita nggak bisa dari tanggal terus ke debit kredit, ini nanti ngisi keterangan terus ref. Tapi harus sesuai dengan urutannya. Supaya apa? Supaya tidak, istilahnya kalau dalam akuntansi itu adalah supaya sistematis.
sesuai dengan urutannya. Absen 1 sampai 5. Pasti yang disebut 1 dulu, lalu 2, 3, 4, 5. Kecuali yang diacak. Itu kalau dalam absensi. Tapi kalau dalam segi penyusunan, laporan keuangan harus sistematis. Oke. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Ini untuk prosesnya secara teori ya. Kalian pasti akan membuat yang namanya buku besar. Bentar, saya buka dulu filenya. Buku besar. Buka dulu file. Oh, ini. Oke, udah kelihatan belum Excel-nya? Excel-nya udah kelihatan belum? Belum, Kak. Belum ya, masih PowerPoint. Nah, saya akan memperlihatkan proses pembuatan buku besar. Ya, berarti buku besar itu adalah yang seperti ini. Nah, ini yang namanya buku besar. Bisa diperhatikan ke sini ke layar, buku besar bentuknya seperti apa. Yang pertama ada kolom. Ada kolom, ada tabel. Kelihatan tabel ini? Kelihatan, Kak. Kemudian ciri-ciri buku besar itu ada kolom. Kolom seperti ini. Kalian harus kenal kolom-kolomnya. Sampai terakhir. Selanjutnya. Kas. Ada 101, ada piutang usaha, ada 102. Ini maksudnya adalah nama akun dan nomor akun. Nama akun di sisi kiri, nomor akun di sisi kanan. Boleh dilihat dulu ke sini sebelum kalian nanti mengerjakan. Atau sebelum kalian ibaratnya adalah langsung praktek. Boleh kalian lihat dulu ke sini untuk buku besar yang sudah selesai. Isinya cuma gini-gini aja. Ini buku besar itu dari berbagai sumber ya. Ada dari jurnal umum, ada dari jurnal penutup, ada dari jurnal penyesuaian. Nanti itu sumbernya berbeda-beda. Tapi yang harus kalian posting saat ini, karena belum sampai ke AJP, belum sampai ke jurnal penutup, berarti kalian hanya memposting dari jurnal umum saja. Kita praktekkan. Atau saya kasih tahu dulu, kita itu harus mencari saldo akhir. Dalam buku besar, kita harus mencari saldo akhir. Setiap akun. Artinya kalau saldo akhir setiap akun itu, saldo yang kita dapatkan dari jurnal umum untuk buku besar yang pertama kita posting. Di manakah jurnal umum? Ada di sini. Ini jurnal umum. Nah, selanjutnya kita hapus dulu di sini. Awalnya untuk format jurnal umum itu adalah kosong ya, belum ada isi apanya. Kemudian kita akan menyusun buku besar sesuai dengan apa? Sesuai dengan kelompok akun dan nomor akun. Artinya kalau sesuai dengan kelompok akun dan nomor akun, kalian harus menyusunnya sesuai dengan urutan. Urutannya di sini nggak ada nama-nama akunnya. Kalau tidak ada berarti kalian harus tahu sendiri. Kalau misalkan ada, berarti harus disusun sesuai dengan yang ada.
Nah, contoh. Di sini untuk buku besarnya. Nomor akun boleh buat berapa digit pun boleh. Mau 3 digit kayak gini 101, mau 4 digit, 5 digit, 10 digit pun boleh. Asalkan jelas untuk apa? Untuk kode awalnya. Kode awal harta itu harus diawali 1. Harta. Pokoknya yang menunjukkan harta itu digit awalnya pasti harus 1. Contoh, misalkan kalau mau 2 digit 1 1. Kalau mau 3 digit 1 1 1 atau kayak gini 101. Atau mau 100 boleh 100 untuk kelompok harta, atau mau seperti ini 1 strip 1000 boleh. Yang terpenting adalah untuk kelompok harta harus diawali 1. Untuk kelompok kewajiban itu harus diawali dengan 2. Kewajiban sesuai dengan yang sering kita sebutkan. Kewajiban suka disebutin yang kedua. 3-nya ekuitas, 4-nya pendapatan, dan 5 beban. Semua harus diawali angka yang sesuai untuk kelompok masing-masing. Kas termasuk kelompok harta, makanya diawali 1. Sekarang saya tanya, sesuai dengan urutan ini, ya, kalian bisa tahu nggak? Untuk kelompok atau untuk akun ini, untuk akun modal Citra masuk ke kelompok berapa? 1, 2, 3, harta, kewajiban, ekuitas, atau beban atau pendapatan? Kalau dilihat dari nomor akun, masuk ke kelompok mana dari sini? Ekuitas, Kak. Ekuitas, betul. Nah, jadi nomor akun itu adalah suatu identitas bagi suatu akun. Kalian punya nomor absen di kampus? Punya nomor absen di kampus? Punya nggak? Punya. Punya. Punya NPM tidak? Nomor pokok mahasiswa atau nomor induk mahasiswa punya? Punya. Nah, itu adalah ibaratnya kalian akunnya, dan nomor NPM itu adalah nomor akun dalam akuntansi. Analoginya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bisa, sekarang kita Kak. lanjut. Di sini kita akan memposting kas dulu, karena kas itu paling awal ya di harta. Harus sesuai dengan urutan ini. Harta kewajiban, kalau di harta udah habis, kelompok harta misalkan di sini ada kas, ada piutang, kemudian sewa dibayar di muka, peralatan. Ini dilihat dari ciri-ciri nomor akun ya, jadi kalian bisa tahu nanti. Sampai akumulasi penyusutan peralatan. Ini yang termasuk kelompok harta. Kalau udah diawali 2 kayak gini berarti ini utang usaha. Berarti ini kelompok utang atau kewajiban. Nah, setiap yang awalnya beda berarti itu udah masuk kelompok lain. Itu di buku besar. Sekarang, dalam penyusunan buku besar ini kita harus tahu dulu jurnal umumnya sudah balance atau belum. Yang kedua, jurnal umumnya sudah benar atau belum, nama akunnya. Sudah benar atau belum untuk nominalnya, itu harus kita ketahui. Kalau sudah benar artinya kita bisa lanjut ke tahapan kedua. Kak, bagaimana kalau misalkan laporan kita itu dilakukan selama 3 bulan? Apakah kita harus menyusun laporan keuangan, apakah kita harus menyusun siklus akuntansinya 3 kali? Atau seperti apa? Kalau per triwulan, untuk jurnal umumnya bisa dilangsungkan 3 bulan. Jurnal umumnya 3 bulan. Misalkan di sini bulan apa ini, Mei. Lalu April. Mei, Juni, Juli ya. April, Mei, Juni misalkan. Dari April, kemudian Mei, kemudian Juni. Sebentar.
Sebentar ya, saya angkat telepon dulu sebentar. Ya, halo. Oke. Jadi, di buku besar ini, kita itu mau bikin atau mau nyusun yang namanya transaksi dari jurnal umum. Nah, yang pertama yang harus kita cek adalah kan jurnal umumnya tadi itu. Jurnal umumnya sudah benar atau belum? Sudah balance atau belum? Benar dari segi akun dan segi nominalnya. Kalau kita sudah memastikan bahwa jurnal yang kita buat itu adalah sudah benar, artinya kita bisa proses ke buku besar. Kalaupun kita nggak yakin benar dan salahnya ini, nanti kita bisa recheck lagi di setelah pembuatan laporan keuangan. Baru balance aja misalkan, terus kita belum yakin terkait nama akunnya, udah benar atau belum. Terus lanjut ke buku besar. Nah, sekarang di buku besar ini kan ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Di sini kita akan memposting untuk kas terlebih dahulu. Berarti kita harus mencari akun kas yang ada di jurnal umum. Seperti ini. Di sini, di jurnal umum, ada beberapa transaksi yang melibatkan akun kas. Artinya, kalau ada beberapa transaksi, bukan hanya ada satu nominal aja, melainkan banyak nominal. Sekarang, karena tugas kita akan menyusun akun kas, menyusun buku besar untuk kas, artinya kita harus mencari seluruh transaksi yang ada kasnya. Transaksi yang pertama yang ada kasnya yaitu tanggal 1 Mei 2002. Kita catat di buku besar 1 Mei. Keterangannya, boleh dikasih keterangan transaksi, misalkan di 1 Mei ini adalah penerimaan modal. Boleh seperti ini. Penerimaan modal. Boleh. Atau ditulis kata posting. Ini juga boleh. Untuk mengefektifkan, kita pakai kata posting aja. 1 Mei, posting. Untuk kas. Referensinya dari mana? Karena kita memposting dari jurnal umum, maka kita tulis JU. Singkatan dari jurnal umum. Kalau bahasa Inggrisnya adalah General Journal. GJ. Kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, JU. Karena di sini pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia dulu. Lalu kita cek. Di jurnal umum, kas yang pertama yaitu 16.800.000 di sebelah debit. Maka kita di buku besar pun harus mencantumkan nominal tersebut di sebelah debit. Setelah ini, kita masukin ke kolom saldo.
Seperti ini. Lalu apabila sudah selesai satu baris ini untuk satu transaksi, maka kita tandai di jurnal umumnya bahwa ini sudah diposting. Kalau di manual di buku itu tinggal dicentang aja. Kalau di Excel kita pakai warna aja supaya lebih kelihatan. Paham di sini? Paham? Paham nggak? Ini untuk satu tahapan ini. Sampai sini. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, sekali lagi ya. Tanggal, posting, referensi, saldo, kemudian mutasi, terus saldo. Setelah kita selesai ini baru kasih tanda di jurnal umum bahwa ini sudah diposting. Kasih tanda itu untuk menandakan bahwa kas tanggal 1 sudah diposting. Untuk akun apapun ketika sudah diposting ke buku besar harus menggunakan tanda. Nah, selanjutnya di buku besar ini kita kan belum selesai. Artinya di jurnal umum masih ada akun yang lainnya. Ada kas yang kedua yaitu di tanggal 4 7.200.000 di sebelah kredit. Maka tanggal 2 Mei posting sama, lalu JU di sebelah kredit 7.200.000. Oh, tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei. 4 Mei. Untuk saldonya gimana, Kak? Untuk saldonya kita harus diperhitungkan untuk saldonya. Artinya kalau diperhitungkan, di sini kita berbicaranya adalah pertambahan dan pengurangan. Kalau saldo debit ketemu debit, nantinya itu ditambah. Debit ketemu debit itu ditambah. Kredit ketemu kredit itu ditambah. Kalau debit ketemu kredit itu dikurang. SS dikurang. Kemudian sebaliknya, kredit ketemu debit itu dikurang juga. Sekarang rumusnya seperti ini. Ketika ada saldo debit ketemu mutasi kredit, artinya dikurang atau ditambah? Kurang, Kak. Kurang, betul. Seperti ini, ya. Jadi 9.600.000 saldo akhir per tanggal 4 Mei. Sekarang untuk kas yang kedua yang sudah kita posting, kasih tanda. Lalu kita akan memposting kas yang ketiga, ada di tanggal 5 Mei, sebelah kredit 5 juta. 5 Mei, sebelah kredit 5 juta. Ini kita kasih tanda posting dulu semua biar efektif ya. Nah. Kemudian di sebelah kredit 5 juta kita pindahkan dulu nominalnya. 5 juta. Debit ketemu kredit dikurang ditambah? Kurang. Dikurang. 9.600.000 kurangi 5 juta. Sekarang setelah tanggal 5 Mei sudah diposting, kita kasih tanda. Supaya apa? Supaya nggak ketuker. Yang mana yang udah diposting, yang mana yang belum. Oke, lanjut. Tanggal 6. Tanggal 6 itu ada kas di debit 6.600.000. Berarti 6 Mei. Salah. Di sini. 6 Mei. 6 Mei posting JU di sebelah debit atau kredit? Tadi? Di jurnal umum ini sebelah debit atau kredit? Debit. 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 Artinya kita harus postingnya di debit atau di kredit? Debit. Debit, betul. Debit 6.600.000. Sekarang ditambah atau dikurang? Ditambah. 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 Karena debit ketemu dengan debit. Betul, tambah. Jadi hasilnya 11.200.000. Sekarang yang tanggal 6 Mei kita kasih tanda lagi. Sudah diposting.
Di tanggal 7 nggak ada kas, tanggal 8 ada kas di kredit 248.000. Kas di kredit 248.000 tanggal 8 Mei ya? Iya. 8 Mei di kredit 248. Sekarang ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang. Dikurang, betul. Udah paham berarti ya? Lalu sekarang ini diapakan? Ditandain. Ditandain. Nah, selanjutnya tanggal 9 Mei 1.800.000 di kredit. Tanggal 9 Mei Di debit, Kak. di debit, betul. 1.800.000. 100. Bagus, fokus ya. Tanggal Oh 9. ya Kak, untuk nama akunnya kenapa posting semua Kak? Bukannya dari awal itu saldo awal ya Kak? Ini bukan saldo awal. Kalau saldo awal itu kita dapat saldonya dari neraca saldo. Saldo awal itu. Kalau kita dapatnya dari jurnal umum, itu bukan saldo awal, itu mutasi. Di sini bisa dipakai keterangan transaksi, bisa pakai posting. Untuk mengefektifkan waktu, kita pakai posting aja. Karena untuk keterangan transaksi kan sudah dari jurnal umum. Ini sudah mengindikasikan untuk transaksi jurnal itu. Jadi di buku besar Baik, cukup Kak. pakai kata posting aja. Tapi kalau misalkan mau Oh. pakai keterangan lagi, boleh, nggak haram. Oh baik Kak. Oke, 1.800.000 ditambah atau dikurang? Ditambah. 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 Oke, sekarang dicek di tanggal 9-nya ini kita apakan? Tandain. Ditandai. Pakai apa? Pakai warna. apa aja boleh. Kalau di Excel kita pakai warna boleh. Kalau di manual kita pakai centang. Centang. Iya. Selanjutnya. Tanggal 10. Kas di kredit 420. Tanggal 10 di kredit. Ini 10-nya 10 Mei. Di kredit. Kita pindahkan nominalnya. Ditambah dikurang? Dikurang. Dikurang. Lalu di sini kita tandai lagi. Selanjutnya di tanggal 14 600.000 di debit. 14 Mei. Di debit. Tambah atau dikurang? Ditambah. Oke. Selanjutnya untuk ref-nya di sini di jurnal mau kasih tanda lagi. Lalu kasnya sekarang yang di tanggal 27 di sebelah debit. Kita posting lagi 27 Mei. Posting GU dari jurnal umum sebelah debit berapa? 600.000 juga sama. Ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah, betul. Seperti ini. Lalu 2 tanggal terakhir ada di sini kita pakai tanda dulu, jangan lupain. Ada di tanggal 28-nya, 22-nya di sebelah kredit. Betul. 28 yang pertama. Salah pos. Sini. 28 yang pertama di sebelah kreditnya adalah 60.000. Ini dikurang ditambah? Dikurang. Dikurang. Selanjutnya tanggal 28 Mei lagi. Di sebelah kredit 3 juta. 13 juta sekian. Ditambah atau dikurang? Tambah atau dikurang? Tambah. Tambah apa?
Kurang. Kurang, betul. Kurang 3 juta. 3 juta. Betul. Jadi hasil akhirnya adalah 10.472.000. Nah, dari saldo-saldo akhir ini nanti kita akan ibaratnya membuat atau menyusun yang namanya neraca saldo ini. Saldo-saldo ini kita dapatkan dari buku besar saldo akhirnya ini. Untuk jurnal umum aja. Ini saya dibayar di muka, ini AJP ya. AJP. Selanjutnya, setelah buku besar itu nanti akan membuat neraca saldo. Nanti goal orientasinya untuk di materi buku besar ini teman-teman harus bisa nyusun aja dan harus tahu cara penyusunannya. Udah bisa dipahami untuk cara penyusunannya? Udah. Bisa ya, cuman yang paling bikin mager itu adalah posting satu-satunya kalau manual. Kayak tadi, lama. Itu yang paling magernya. Tapi nggak apa-apa, untuk buku besar nggak akan kakak tugaskan. Kita akan mulai untuk latihan soal itu setelah masuk ke materi AJP nanti untuk analisisnya. Kalau ini kan teknis pengerjaannya mudah, tinggal ditambahkan aja analisisnya, kemudian kehati-hatiannya dalam memposting, dan jangan lupa ditandain setiap yang sudah diposting seperti ini. Lalu nanti kita akan mengetahui neraca saldo. Neraca saldonya seperti ini. Nah, neraca saldo ini nominalnya didapatkan dari buku besar. Artinya tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan seterusnya itu saling berkaitan. Kalau nggak ada kaitan, artinya itu nggak guna. Ada di siklus akuntansi. Kalau misalkan ada di situ, berarti itu saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari proses pembuatan buku besar ini? Materinya sudah selesai. Kak, mau bertanya, Boleh, silakan. untuk cara pengurutannya tuh bagaimana ya, Kak? Itu yang ada kas, piutang usaha. Nah, itu nanti ada urutan nama akunnya di daftar akun yang digunakan perusahaan. Biasanya kalau di soal suka ada urutannya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk urutannya itu seperti apa. Kalaupun misalkan nggak ada, itu harus bikin nomor sendiri. Dan urutannya sesuai dengan daftar yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan sama perusahaannya. Oke, Kak. Makasih. Oke, ada lagi? Sudah bisa dipahami semua? Coba suaranya. Sudah bisa dipahami belum? Kak, mau nanya, Boleh. kalau untuk yang kredit, kolom kreditnya itu akan terpakai kalau apa ya? Kolom kredit akan terpakai untuk setiap yang saldonya awalnya di sebelah kredit. Kayak misalkan gini. Di kolom utang. Utang kan saldo normalnya kredit. Artinya ini pasti ada di kredit. Saldo normal itu harus diketahui karena setiap proses pasti harus menggunakan atau analisis saldo normal akun. Seperti itu. Berarti patokannya itu ke saldo normalnya ya, bukan ke Betul. transaksi pertamanya debit atau kredit ya? Betul. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi enggak? Coba saya tanya, sudah paham? Sudah, Kak. Yang lain? Udah, Kak. Suaranya mana ini, masih ada? Masih, Kak. Masih, Kak. Oke, bisa dipahami? Bisa. Siap, kalau bisa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Sampai jumpa nanti di pertemuan hari Senin berikutnya kita udah mau mulai masuk ke AJP. Untuk neraca saldo ini karena teorinya sedikit, ini kakak langsung kasih aja untuk neraca saldonya. Kemudian nanti itu kita akan langsung belajar AJP, ayat jurnal penyesuaian. Jadi dimohon Senin depan harus hadir karena materi AJP itu satu tingkat lebih sulit dari jurnal umum. Siap buat hadir? Siap, Kak. Allah, siap, Kak. Siap, Kak. Oke. Kalau seperti itu, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan hari Minggu
Kita akan Ya, masuk lagi. Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Dadah. Terima kasih Baik, Kak. Kak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, wabarakatuh. sama-sama. Wabarakatuh.